Nah itu dia ya untuk pemirsa dan juga pengunjung untuk kondisi saat ini bagaimana destinasi wisata kita di Kota Pekanbaru. Iya, iya. Nah kita mau beralih nih tentang pariwisatanya nih, ya Oh, iya, kan? iya. Nah Siap. terkait dengan tema kita kan hari ini adalah pariwisata halal. Tapi sebelum kita membahas tentang pariwisata halalnya nih Pak, mungkin bagaimana konsep pariwisata itu sendiri dihubungkan dengan wisata halal, Pak Riono? Kalau dalam konsep saya, pariwisata itu sebenarnya adalah sebuah peristiwa sosial. Peristiwa sosial. Ya, peristiwa sosial. Kita tidak bisa memandang pariwisata itu dari segi ekonomi saja. Oh, Nah, oke. karena mengapa dikatakan peristiwa sosial? Kegiatan pariwisata itu muncul jika ada aktivitas. Maka ketika aktivitas itu dilarang, pariwisata tidak akan berkembang. Oke. Iya. Jadi wisata itu erat hubungannya dengan aktivitas. Aktivitas, ya, aktivitas. Ya. Jika masyarakat masih takut, terus semua media massa memberitakan orang sakit, ya takut orang pergi. Tapi kalau media massa barangkali media sosial menceritakan tentang orang sehat, kemudian bagaimana pengalamannya, kesembuhannya, bagaimana pengalamannya itu diangkat, gitu kan. Terus ada nggak teknik-teknik tradisional, obat-obat tradisional yang mendukung Imun tubuh. imun tubuh gitu ya. Virus itu ada di mana-mana, tapi Allah menciptakan imun tubuh dalam tubuh kita. Itu diangkat terus, itu orang mungkin COVID berpengaruh sekitar 10-20% aja. Oh oke, jadi artinya ini peran media sangat besar sekali Peran besar. dalam mempengaruhi bagaimana masyarakat kita ini memiliki rasa aman atau rasa takut begitu ya? Betul, betul. Oke. Ya, itu kata kunci. Kalau kecemasan sosial masih ada, berat. Berat. Ya. Oke, karena masyarakat akhirnya takut untuk beraktivitas, akhirnya pariwisata jadi terhenti ya Pak ya? Iya, terganggu, terhenti. Terganggu. Ya, terganggu. Ya. Jadi konsep pariwisata itu bukan hanya tentang ekonomi tapi juga bagaimana beraktivitas. Karena Ya. memang tadi beberapa juga semalam itu juga ada apa namanya konsep pariwisata itu kan artinya kita ingin senang-senang. Oh ya. Nah, Ya, ya. bukan stres ya kan. Ya, Jadi ya. kita beraktivitas untuk menimbulkan kesenangan, rasa Ya, senang ya Pak betul, ya. Betul, ya. Aha, Ya. bukan tambah stres. Karena mau berwisata malah takut jadinya ya. Iya, betul. Ya. Nah, kalau untuk konsep pariwisata halalnya sendiri seperti apa nih Pak Yono? Karena dia pariwisata itu bagian daripada interaksi sosial. Jadi sebenarnya pariwisata halal itu tumbuh dan berkembang sesuai dengan bagaimana kematangan sosial masyarakat itu sendiri. Oke. Ya, pemerintah menciptakan pariwisata halal sebenarnya itu sebuah pintu yang bagus itu. Itu pintu masyarakat tuh semakin matang. Jadi ada kematangan sosial. Jadi kematangan sosial itu artinya kita di tempat rekreasi lah contohnya ya, di tempat saya lah, Iya, tempat berkumpulnya orang. betul. Yang berkumpul itu bisa dari berbagai macam golongan. Misalnya Dari keluarga. saya sebagai keluarga, dari berbagai macam komunitas, Anak muda. dari berbagai macam aliran agama, Iya, dari betul. berbagai macam suku bangsa. Betul. Nah, kalau mereka tidak memiliki kematangan sosial, itu pariwisata halal itu akan menimbulkan sisi sentuhan apa ya? Gesekan-gesekan. Gesekan gitu loh. Tapi jika itu bagian daripada kematangan sosial, itu akan diterima. Oh itu nggak apa-apa, itu kawan kita kebetulan sedang kumpul-kumpul. Oh ini dari Konghucu. Oh gitu ya Konghucu itu ya. Nah, mungkin seperti gitu kan. Oh ini dari Nasrani. Oh orang Nasrani begitu berdoanya. Ya gitu ya. Oh ini pengajian ini. Oh pengajian ini ustadznya siapa? Oh ustadznya gitu ya. Itu ada kematangan sosial nggak apa-apa. Ya, yang menjadi masalah itu jika ada gesekan, kemudian pemahaman daripada interaksi sosial dari berbagai macam kelompok masyarakat yang tidak sama, itu yang kita cemaskan. Oh oke, Ya, kita adanya selaku- intoleransi. Nah, saya sendiri cemas itu, kadang-kadang deg-deg gitu. Kalau pas peak season itu, wah itu kadang-kadang di setiap kelompok ini di sini, ini kelompok ini di sini, itu kita pakai security di pembatas gitu. Oh iya Pak Yono. Kita jaga, Oh. jangan sampai terjadi. Sampai seperti itu. Memangnya sampai segitukah peluang terjadinya gesekan atau intoleransi beragama di tempat rekreasi atau di tempat publik seperti ini? Tidak, cuman kita kan ingin Khawatir. orang berwisata itu kan inginnya nyaman, rasa aman. Jika kalau mereka di situ ada petugas yang hadir, patroli polsek masuk, gitu kan.
itu dia aman-aman aja. Merasa aman. Nah, Oke. petugas kita mantau gitu aman. Jadi kita menciptakan rasa aman itu. Jadi pengetahuan kita tentang kematangan sosial itu kita jadikan sebuah alat untuk mencegah agar berbagai peristiwa itu bisa kita kendalikan. Nah, itu kuncinya. Banyak loh Mbak, kalau orang berkumpul sampai 10.000 orang itu ya deg-degan juga ini sampai maghrib nanti misalnya gitu ya. Contoh keramaian aja ya. Betul. Alhamdulillah kita zero accident. Alhamdulillah. Zero accident, oke. Orang kumpul 10.000, ini jangan-jangan ada motor tertinggal atau ada motor orang pulang cari motor. Ini jadi masalah ini. Oh, oke, ya. Kita deg-deg kan, jadi kita selalu kontrol. Pos tiket, ingatkan itu. Memang deg-deg gitu, kalau udah ramai itu susah. Bersenggolan sedikit, iya, repot. senggol sedikit nanti bisa keluar parang. Nah, iya. Nah, jadi memang artinya semakin besar kerumunan orang memang semakin besar resikonya. Iya, resiko semakin besar. Karena memang berbagai macam watak, sikap, karakter, berbagai macam latar pendidikan itu yang mempengaruhi kematangan sosial seseorang. Iya. Dan semakin memiliki kematangan sosial, maka proses daripada berlakunya wisata halal itu semakin bagus. Oke. Ya. Oh begitu ya. Oh ternyata wisata halal itu bagus ya. Nah itu kematangan sosial. Oh apa toh? Jadi dia tidak marah dulu. Oh ternyata kalau makanan orang absunya kalau pengertian halal itu makanannya bersih, sehat. Oh seperti itu ya. Ternyata enak juga ya. Bagus seperti itu. Memang yang kita butuhkan itu. Berarti masyarakat itu udah matang. Oke. Nah, sementara bagi yang lain merasakan bahwa mereka itu ternyata menjamin melindungi kita ya. Karena mereka paham bahwa orang yang baik itu pasti mengajarkan kebaikan. Jadi orang yang paham tentang halal dia juga menghargai sebaliknya seperti ini. Ini yang perlu diciptakan itu. Oke, kematangan sosial tentunya memberikan pemahaman bahwa seseorang, satu individu dengan individu lainnya harus saling menghargai perbedaan. Itu kata kuncinya. Baik, luar biasa. Pak Yono, kita tahan sebentar. Oke, sip. Untuk pembahasan selanjutnya nih, ini semakin seru karena saya juga ingin bertanya nanti mungkin apakah ada pernah terjadi atau pengalaman menemui karakter-karakter orang tertentu pada saat pelaksanaan event atau kegiatan di tempat rekreasi. Tapi kita tahan dulu, jangan kemana-mana. Untuk pemirsa tetaplah bersama kami di podcast ke-10 kita, masih di rangkaian The New Halal Tourism Fair 2020. Baik, masih di podcast ke-10 kita, masih dalam rangkaian The New Halal Tourism Fair 2020. Dan kita masih bersama dengan Pak Riono, ini selaku Ketua Asosiasi Perhimpunan Usaha Taman Rekreasi Indonesia Riau ya. Dan kita masih membahas tentang bagaimana penerapan pariwisata halal di destinasi wisata. Tadi kita sudah membahas bagaimana konsep pariwisata itu sendiri, bagaimana juga pentingnya kita memperhatikan kematangan sosial nih dalam rangka menghargai satu individu, satu wisatawan dengan wisatawan lainnya, sehingga berwisata pun kita merasa aman dan nyaman. Baik, mungkin saya pada kesempatan kali ini bertanya juga nih Pak Yono, pernah nggak sih terjadi ada kejadian atau pengalaman tertentu terkait dengan para wisatawan ketika berkunjung ke taman rekreasi ini? Ya ada, jadi kalau dari Putri kemudian himbauan kepada kawan-kawan itu kan membuat spanduk kita sambut untuk menjadikan wisata halal itu menjadi bahasanya itu mudah dicerna. Oke. Nah kita himbauannya gini, muliakan azan. Muliakan azan. Muliakan azan. Nah, jedalah sejenak ketika azan dan segerakan isoma. Oke. Ya, jadi muliakan azan, jedalah sejenak ketika azan dan segerakan isoma. Ada spanduknya seperti itu. Oh, oke. Jadi otomatis menjelang azan orang berhenti, kemudian bisa melaksanakan ibadah sholat, kemudian habis itu istirahat, baik makan siang maupun break, kemudian melanjutkan aktivitas lainnya. Itu. Nah, ketika untuk melaksanakan sholat itu waktu sholat misalnya kan panjang ya, waktu zuhur ya, dari jam 12.30 sampai jam 15 gitu ya. Kita kan di tempat wisata. Tempat wisata kan ada musik-musik dan orang buat acara banyak. Betul. Ya kan? Nah, ketika azan kita berhenti. Oke. Setelah azan kita main lagi. Main lagi. Ya, ada orang yang belum sholat.
Mas tolong matikan musiknya, saya belum sholat katanya. Ini kan lucu gitu. Harusnya ya kita ya silakan sholat, karena di tempat wisata ya mungkin ada beberapa suara musik gitu kan. Ini bagi kita lucu. Ya ini satu pengalamannya diantaranya seperti itu. Ya, dan kita sampaikan, nah ini tempat wisata Pak, jadi dan mereka yang kesini itu yang membuat acara itulah yang membawa sound system. Tapi ketika azan kita sudah berhenti gitu. Oke, jadi ada memang himbauan untuk berhenti sejenak pada saat azan, kemudian dilanjutkan segerakan lagi. Segerakan isoma. Disegerakan isoma dan kemudian bisa dilanjutkan lagi setelah selesai azan. Nah, untuk di beberapa tempat wisata yang bagian dari Putri sudah menyediakan tempat-tempat musola-musola, tempat sholat sudah ada. Ada yang satu, ada yang dua, tergantung daripada kapasitas pengunjung yang dimiliki, yang datang, yang bisa ditampung, gitu. Oke, jadi penerapan pariwisata halal itu dimulai dari himbauan yang pertama itu melalui spanduk ya, berarti spanduk, muliakan azan. Kemudian juga yang kedua adalah disediakannya fasilitas tempat ibadah berupa musola ya. Dan ini pun disesuaikan dengan kapasitas pengunjung di tempat rekreasi tersebut. Oke, kemudian apa lagi Pak? Kemudian yang ketiga, untuk makanan memang belum sepenuhnya bisa mendapatkan sertifikasi halal ya, karena ada persyaratan yang harus dipenuhi. Nah, kita nyampaikan kepada anggota Putri untuk membuat pernyataan diri. Self claim. Ya, self claim bahwa pengolahan makanan telah mengikuti tata cara seperti disebutkan saja. Misalnya mendapatkan dari sumber yang benar, kemudian dikelola dengan baik, dimasak dengan tata cara yang baik, kemudian menggunakan misalnya air yang bersih lagi membersihkan. Nah, itu udah ada 5 tata cara yang bisa diangkat. Itu sudah self claimnya sudah. Oh, jadi sudah mulai didorong nih berarti kepada seluruh perhimpunan usaha taman kreasi ini didorong untuk melakukan self claim, mulai dari proses dari suppliernya, produksi sampai dengan penyajian kepada konsumen ini dipastikan halal. Sehingga dengan self claim itu sebagai awal untuk meyakinkan wisatawan muslim ya Pak ya. Ya, di antaranya seperti itu. Nah kalau untuk toiletnya sendiri gimana Pak? Kalau toilet kapasitasnya mengikuti jumlah keberadaannya mengikuti jumlah kapasitasnya. Kalau di tempat kita di Alamayang itu ada sekitar 25 pintu toilet ya. Teman dioperasikan mengikuti jumlah juga. Kalau sedikit ya dia bukanya sedikit gitu. Kalau ini kata banyak baru kita buka rame-rame gitu. Ya itu. Dan sejauh ini bagaimana Pak? Apakah memang semua tempat rekreasi kita pada saat ini di Kota Pekanbaru, apakah memang semuanya ini sudah siap untuk menerapkan pariwisata halal atau masih dalam tahapan yang mana nih? Kewajiban ini tidak bisa dihindari. Jadi kalau tidak salah di bulan April ya, Pak Gubernur itu membuat surat edaran nomor 18 tahun 2019 di bulan April. Kita bulan Mei gitu nggak salah kita mengalurkan sosialisasi. Kita kumpulkan semua anggota, kita sosialisasikan bahwa ada pergub tentang wisata halal. Nah, yang harus dipahami bersama adalah wisata halal itu bukan pengerti seperti halal dan haram itu hubungannya bukan seperti itu, tapi ini adalah Muslim friendly. Jadi bagaimana kita selaku pelaku usaha memberikan kemudahan bagi umat Muslim untuk melaksanakan dia beribadah. Jadi tersedianya fasilitas-fasilitas yang dibutuhkan oleh umat Muslim. Itu saya sampaikan. Nah, dan kita dorong terus itu, kemudian dalam beberapa rapat dan persiapan ketika operasional pasca pandemi kemarin, itu kita dorong. Juga himbauan ketika sekarang mulai melakukan persiapan untuk sertifikasi CHSE ya. CHSE ini kan mulai sertifikasi ini. Nah, kita dorong agar berani saja mengikuti. Nanti kan prosedurnya kita kalau nggak
kita berani kita nggak belajar gitu. Oke, oh, luar biasa. Kita kalau nggak berani kita nggak belajar Nggak ya Pak. belajar ya. Justru memang di saat masa pandemi inilah kita berbenah diri ya Pak ya. Berbenah diri. Iya. Karena ini tadi seperti yang disampaikan saat ini berarti kita untuk Kota Pekanbaru ini masih dalam tahap sosialisasi. Ya, Kemudian juga dalam tahap mendorong seluruh pelaku usaha di bidang wisata ya Pak ya. Ya, betul. Untuk mulai bergerak. Karena pariwisata tumbuh kan. Iya. Pada waktu 2017 di Kota Pekanbaru sekitar 67 destinasi. Tapi sekarang kan sudah banyak sekali. Sudah banyak Sudah sekali. berkembang. Jadi mungkin sudah ada sekitar 12 termasuk yang kecil-kecil gitu kan. Itu juga memahami wisata halal itu kan juga tidak seperti yang lain gitu kan. Kalau dia pengunjungnya cuman sekian harus nyiapkan musola segala macam. Terus ada toa, itu kan juga repot juga. Gitu. Nah, paling dia hanya menyediain tempat itu saja dengan beberapa fasilitas yang lainnya seperti itu. Oke, baik. Jadi memang ini untuk sosialisasinya tentu terus digesa ya Pak oleh pemerintah ya. Dan nah mungkin juga satu lagi yang ingin ditanya di segmen yang kedua ini Pak, terkait mungkin bagaimana nih kadang-kadang kan kalau kita di tempat rekreasi ya, di tempat wisata ini memang kalau untuk melakukan penerapan pariwisata halal ini memang cukup banyak tantangannya. Karena kan kita berhubungan dengan orang banyak ya Pak ya. Nah seringkali juga memang bagaimana nih penanganan dari taman rekreasi biasanya kalau menghadapi misalnya nih kenakalan remaja nih Pak. Gitu, nah kenakalan remaja, anak-anak muda di tempat umum. Sementara kan ini agak sedikit kurang muslim friendly sebenarnya. Itu gimana Pak biasanya Pak Yono? Kalau dalam teorinya gini, perkembangan pariwisata itu sebenarnya mengikuti daripada perkembangan antropologi budaya masyarakat. Gitu. Oke. Ya, jadi peranan daripada platform pariwisata itu memang harus diterapkan dengan benar itu ya, nah, platformnya itu. Dan kalau misalnya bagaimana dengan generasi muda yang memanfaatkan taman rekreasi, pada dasarnya mereka mengikuti apa yang kita terapkan saja. Ya, saya mengambil contoh lah, nggak usah ditutup-tutupi ya. Lamayang dulu kan sebelum tahun 2005, sebelum saya membuat branding tempat berlibur bersama keluarga kan kesannya lain gitu kan ya. Mulai 2005 kita berbenah gitu. Kita berbenah. Ya kita mendapatkan masalah, tekanan, wah sudah lengkap gitu. Ya, sampai sekarang boleh kita katakan ya mungkin yang masih mencuri-curi nggak ketangkap masih ada gitu. Tapi pada dasarnya penerapan wisata halal jika kita benar-benar kita terapkan, insya Allah itu pelan angsur-angsur sikap-sikap perilaku untuk memanfaatkan itu situasi dan kondisi itu sudah mulai sangat jauh berkurang berarti ya. Sangat jauh. Ya kalau misalnya hanya jalan-jalan, foto-foto, ya biasa. Ya itu biasa. Tapi tidak lebih daripada itu. Oke, baik. Artinya memang ini luar biasa sekali tentunya semakin kesini tentunya semakin banyak sekali perubahan inovasi yang dilakukan oleh seluruh taman rekreasi ya Pak ya? Harus ya. Jadi sekarang kan di dalam dunia digital seperti saat ini kan, betul. Perubahan itu memang harus dilakukan. Karena dalam teori saya itu gini, kemesraan teknologi dengan pariwisata itu berbuah FOMO. Jadi FOMO, fear of missing out. Jadi kemesraan teknologi dan pariwisata itu berbuah kecemasan. Ya, mesti Mbak Pipin mesti pernah cemas kan? Itu fotonya cantik di mana ya? Besok kita ke sana. Penasaran nih ya. Ini fotonya itu adalah dimana? Buah dari kemesraan antara teknologi dengan pariwisata. Betul. Dan itu menumbuhkan industri-industri pariwisata pada tingkat bawah. Jadi kalau dulu orang berwisata itu pasti Sabtu Minggu atau hari libur, vakansi gitu istilahnya. Tapi sekarang orang berwisata anytime, anywhere, setiap saat dan di mana saja bisa menjadi sebuah destinasi. Itu buah daripada fear of missing out, rasa cemas, rasa cemas. Itu lampu tuh cantik di mana ya? Kita ke sana lah. Betul. Padahal modalnya cuman banner, seperti Pak, itu. Saya setuju itu Pak.
Ya. Jadi memang sekarang ini peran sosial media, Iya. peran dunia digital, dunia maya itu sangat besar sekali perannya dalam mengangkat tempat yang tadinya mungkin bukan apa-apa menjadi suatu tempat yang secara mendadak viral dan menjadi tempat kunjungan wisata ya Pak. Iya. Iya, itu salah satu salah satu bentuk daripada perubahan proses reproduksi pariwisata. Kalau dulu produksi pariwisata itu dilakukan oleh para pelaku usaha. Sekarang proses mereproduksi dan produksi itu dilakukan bukan oleh para pengusaha, tapi oleh media sosial. Oleh media sosial, oleh masyarakat langsung. Yang memproduksi itu mereka. Kadang-kadang yang punya tempat itu nggak tahu apa. Ngetop tempatku gitu ya. Iya. Jadi memang salah satu tempat pariwisata yang viral karena sosial media kita tahu seperti Ulu Kasok ya Pak ya. Ulu Kasok yang mungkin awalnya bukan tempat pariwisata, dengan the power of social media tiba-tiba menjelma menjadi tempat tempat pariwisata yang saat ini dibangun begitu luar biasa Pak. Ya, itu salah satu teorinya itu. Ya, itu teorinya Walsh itu. Oh, oke. Ya, Dan bagaimana nih penerapan saat ini untuk sosial media di Taman Rekreasi nih Pak di Kota Pekanbaru? Pada dasarnya kalau pelaku usaha itu cenderung kritis. Ya, para pelaku usaha cenderung kritis. Mengapa saya katakan kritis? Para pelaku usaha dia paham betul sebenarnya market kita ini siapa. Market kita siapa? Misalnya para pelaku usaha tuh dia menganggap bahwa sebenarnya yang harus dirayu itu adalah mereka yang milik uang, pemilik uangnya. Itu yang sebenarnya marketnya gitu loh. Ya, kalau misalnya media sosial kita ikuti dari kita selaku pelaku usaha stres kita. Oh begitu ya Pak ya? Iya, karena setiap saat kita baca rating stres kita kan. Oh ini rame, kita buat seperti itu, nanti yang itu sudah turun lagi. Yang ini rame. Trennya terlalu cepat berganti terlalu ya? cepat karena dari beberapa riset yang saya ketahui, sebenarnya sifat manusia itu cenderung tradisional. Tradisional? Ya, dan sifat daripada keputusan yang emosional itu sebenarnya jangan terlalu diikuti. Oh ini menarik. Iya. Karena cenderung begini, kalau seseorang sudah memutuskan menikmati si tempat A, dia cenderung susah mau berubah. Paling-paling dia cuma melihat sebentar terus balik lagi. Karena pada dasarnya ada beberapa tahapan tentang yang penelitian mengatakan bahwa orang menyukai, orang terpengaruh oleh media sosial, tapi hanya sekitar 30% yang mau melakukan eksekusi. Dia datang, itu berpengaruh 80%. Tapi ketika ditanya apakah mau kembali lagi, itu hanya 30%. Betul. Nah ini jadi kita kalau pelaku usaha mikir, nanti dulu, lihat dulu. Ini yang ngambil keputusan siapa? Yang ngambil keputusan siapa? Emak-emaknya itu yang diserang. Ini saya menarik. pernah misalnya Alamayang, kita buat lomba TikTok. Viewer kita itu dalam waktu seminggu 200.000. 200.000 lebih itu. Tapi jumlah kunjungannya cuma naik 1-2%. Tidak ada dampak signifikan. Memang banyak remaja datang, tapi cuma foto-foto pergi, foto-foto pergi. Karena remaja kan belum menghasilkan uang. Iya benar. Oh berarti memang inilah ya perbedaan antara pola pikir dari pelaku usaha dengan pola pikir terutama generasi milenial dan generasi Z. Kalau misalnya berarti pelaku usaha ini menyasar kepada target market yang memang memiliki kemampuan finansial untuk mengeluarkan spending uang. Nah sementara kalau misalnya mengikuti generasi milenial atau generasi Z nggak akan ada habisnya. Trennya ganti terus ya Pak ya? Stres itu. Betul, karena kalau anak muda, kalau generasi milenial, generasi Z datang foto-foto selesai udah. Pulang, nggak kebayar uang bank. Ini semakin menarik tapi saya tahan dulu ini siap. Terkait bagaimana peran media sosial dalam mengangkat pariwisata menjadi viral ya. Baik kita nanti akan kembali lagi masih di podcast ke-10, masih di rangkaian The New Halal Tourism Fair 2020.
Baik, masih kembali kita di podcast ke-10, masih di rangkaian acara The New Halal Tourism Fair 2020. Nah, kita tadi seru sekali nih berbincang-bincang bersama dengan Pak Yono. Apalagi tadi terkait dengan bagaimana pelaku usaha taman rekreasi memang mau tidak mau harus beradaptasi dengan berbagai situasi dan kondisi kita saat ini. Mulai bagaimana menentukan target market sampai dengan menyesuaikan kondisi yang semuanya sudah serba go digital tapi saat ini ini. wisata halal loh. Iya. Wisata halal loh, buat dengan IT loh. Iya. Ini bagaimana nih Pak Yono? Jadi media sosial itu tidak bisa kita hindari. Ya, karena interaksi orang itu akan semakin sering di media sosial. Ada survei itu mengatakan bahwa orang itu sekian ribu kali berapa ya, itu dia Scroll ya, handphone, sosial media. Sosial media. Itu menunjukkan bagaimana orang itu memiliki ketergantungan. Betul. Dan itu harus ditangkap, dan kita selaku pelaku usaha harus paham itu. Hanya saja kita tidak bisa lepas bahwa terjadi perubahan itu juga harus diikuti dengan perubahan perubahan konsep, perubahan pola penikmatan dan perubahan cara orang menikmati. Itu berubah. Ya, kalau dulu misalnya pariwisata itu dianggap sebagai sesuatu yang wah, sekarang tidak. Pariwisata itu simplicity and powerful. Pariwisata sederhana saja. Sederhana. Ini buat kopi hitam, situ kopinya warna kuning, itu sudah jadi itu. Ya, jadi gitu ya Pak ya. Simplicity and powerful, sesuatu yang sederhana tapi memiliki kekuatan yang besar. Ya. Itu kata kuncinya itu. Kata kuncinya itu. Nah, cuman itu harus dikemas melalui media sosial. Ya, karena orang harus tahu, karena sekarang itu orang itu masuk dalam kota kota metaverse. Jadi orang itu hanya mempunyai pengetahuan segini tapi saling berhubungan gitu lah. Jadi Confucius. Jadi orang tuh semakin orang itu modern, semakin banyak tidak tahu, tapi saling terhubung gitu loh. Dan orang mengetahuinya sedikit. Jadi kita jangan ragu-ragu ya. Kalau buat sesuatu buat aja. Jangan berharap ini akan heboh, tapi kita harus lakukan, mudah-mudahan ini orang menarik gitu aja. Karena orang cenderung mengetahuinya sedikit-sedikit karena cuma dari media sosial. Iya, dan juga tentunya mungkin saat ini semakin banyak informasi, orang semakin banyak terdistraksi, sehingga itulah tadi infonya sedikit-sedikit, general, banyak tapi sedikit. Seperti itu ya Pak ya? Cenderung seperti itu. Ya, dan oleh karenanya dalam pengembangan kepariwisataan kawan-kawan kita dari Putri kita sampaikan bahwa autentifikasi platform itu harus dipegang teguh oleh pemilik usaha. Kalau media sosial itu adalah sarana komunikasi, jangan kita terpengaruh oleh situasi di media sosial, tapi media sosial kita jadikan sarana komunikasi kita untuk kita mengeluarkan nilai-nilai baru terhadap sebuah produk. Gitu. Jadi produk yang kita jual itu tetap aja itu, tetap aja yang kita jual itu tempe, tapi ini tempe menyehatkan. Minggu depan kita buat tempe bagus untuk ginjal. Minggu depannya kita buat lagi tempe bagus untuk mata. Itu aja tempe aja gitu. Jadi pola komunikasinya. Jadi memang harus menjaga keunikan dan autentiknya suatu produk kita. Tapi bagaimana kita mengemasnya dan media sosial sebagai sarana komunikasi. Sarana promosi. Jangan terpengaruh sama media sosial. Jangan terpengaruh. Mentang-mentang orang bikin tempenya tempe goreng, kita ikut-ikutan tempe goreng. Kita aja kemasannya yang penting. Jadi sehingga terjadi perubahan. Sekarang perubahan, kalau dulu pariwisata itu dianggap sebagai kegiatan yang massal ya. Sekarang lebih cenderung individual. Ya. Kemudian produk itu harus kita yang melakukan, tidak, reproduksi itu dilakukan oleh media sosial. Kemudian proses penikmatan itu orang dulu ingin beramai-ramai, sekarang tidak, orang cenderung ingin menyendiri, ya kan? Maka tempat-tempat tuh banyak muncul. Benar sekali. Tempat-tempat muncul. Ini cara penikmatannya mulai berbeda sekarang. Nah, dan ini harus diketahui oleh para pelaku pariwisata.
Betul sekali, baik, Ya. luar biasa sekali Pak Yono. Tentunya ini membuka pandangan kita nih bahwa memang ada perbedaan memang pola pikir antara pelaku usaha dengan mungkin para wisatawan, ya kan? Artinya pelaku usaha tidak harus mengikuti tren terlalu masif ya, tren media sosial, karena memang perlu menjaga keunikan dan autentiknya. Autentifikasi. Ya. Benar, karena kalau misalnya terlalu mengikuti tren yang berubah cepat, kita jadi tidak punya jati diri. Iya, betul. Tidak punya keunikan. Karena sama saja dengan ada di sosial media ya Pak ya. Iya. Cuman kalau di masa pandemi ini kan ibaratnya itu terjadi peningkatan beban kerja saja. Oh, oke. Ya, karena misalnya pembatasan jumlah kunjungan berpengaruh terhadap cash flow. Oke. Cash flow berpengaruh terhadap kemampuan operasional. Oke. Sehingga kita itu mempunyai cita rasa 5.0 misalnya kan, tapi kerja kita 2.0. Ya, kita tetap harus servis dengan ramah, senyum penuh digital, tapi kerjanya lebih rajin, lebih kuat, lebih gigih, lebih gila. Gitu. Seperti di zaman 2.0 ya. Oke, luar biasa. Nah, terakhir mungkin di segmen kita yang ketiga kali ini nih Pak Yono. Ya. Apa tantangan terbesarnya yang dihadapi saat ini untuk pelaku taman rekreasi saat ini? Tantangan terbesarnya dari masyarakat kah? Dari pemerintah kah atau bagaimana? Kalau tantangan saya terbesar yang pertama itu kita harus memahami dulu antropologi daripada karakter masyarakat ketika pandemi ini. Oh, oke. Ini jadi antropologi budaya ini adalah kemampuan daripada pelaku usaha untuk beradaptasi terhadap perkembangan usaha. Yang kedua, tantangan terbesar yang kedua ini adalah kita harus mampu berkomunikasi kepada konsumen, ya itu tentang apa nilai-nilai daripada kita punya produk yang dia sukai. Oke. Nah, jadi change itu bukan hanya terjadi pada perilaku konsumen, tapi juga harus sama kita. Itu jadi perubahan melalui pola komunikasi itu. Yang ketiga, kita berharap pada pemerintah mungkin komunikasi publiknya lebih mengarah kepada memacu kepada untuk pertumbuhan, bukan kita mengabaikan, tapi ada bahasa-bahasa seperti kita harus menghargai orang yang sehat dengan cara misalnya tingkatkanlah imun tubuh Anda gitu ya. Virus ada di mana-mana, tapi tingkatkan imun tubuh. Kemudian yang kedua, kita harus menghargai pula, mengangkat pula kesehatan itu sangat penting, oleh karenanya mari hargailah supaya kita tetap sehat dengan cara menghormati orang yang sehat seperti itu. Itu juga harus diangkat. Jadi komunikasi publik dari pemerintah harus diperbaiki. Oh, jadi harapannya kepada pemerintah ini adalah mendorong pemberitaan yang baik ya, yang memberikan berita-berita positif, bukan berita-berita kasus positif ya. Kalau berita kasus seperti demam berdarah aja. Oke. Demam berdarah itu kalau tidak salah, mohon dikoreksi. Angka kematian kita di Indonesia itu 85.000 setahun. 85.000 setahun? Setahun. Kasus demam berdarah? Nah, pandemi yang mati berapa saat ini baru? 10.000 kan? Ini sudah mau kiamat dunia dibuat. Sudah mampu menghentikan roda perekonomian saat ini. Sampai masuk resesi ya? Ada missing link yang salah dalam komunikasi. Coba cara aja mengikuti cara ini aja. Cara demam berdarah. Dari mana yang sakit di sana? Pak Lurah, Pak RT sana dibenahi, ini dibenahi itu. Tanpa ada menjustifikasi menghukum orang yang sakit. Sekarang kan orang yang sakit COVID kan melebihi AIDS gitu kan, nggak boleh ininya, ini lebih kasihan sebenarnya mereka. Oke, baik. Jadi harapannya adalah adanya komunikasi yang positif, membangun kembali suasana yang positif ya, yang baik, yang nyaman, sehingga juga masyarakat kita, para wisatawan percaya dan merasa nyaman untuk kembali beraktivitas, kembali merasa nyaman untuk berwisata. Baik, terima kasih Pak Riono Gede Trisoko selaku Ketua Asosiasi Perhimpunan Usaha Taman Rekreasi
Rekreasi Indonesia Riau yang sudah sharing dan ngobrol-ngobrol di podcast ke-10 kita terkait bagaimana saat ini penerapan pariwisata halal di destinasi wisata. Oke, Nah, untuk pemirsa yang saat ini menyaksikan live streaming di kontak Pemko Pekanbaru, jangan kemana-mana karena nanti kita akan lanjutkan dengan podcast kita yang ke-11 masih terkait dengan pariwisata halal. Jadi untuk Anda jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami. Saya Vivin pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan sampai jumpa.